Aksi kejar-kejaran terjadi dalam penggerbekan sarang narkoba di gang sempit di pemukiman padat penduduk, tepatnya di Jalan Brigjen Katamso Gang Nasional. Melihat kedatangan petugas, sejumlah orang yang diduga bandar dan pengguna narkoba kabur dengan cara menceburkan diri ke sungai. Dua di antaranya berhasil ditangkap, seorang wanita dan pria. Ironisnya, sang wanita merupakan pengedar narkoba yang baru saja bertransaksi. Dari tangannya petugas menyita beberapa paket sabu siap edar, termasuk 1 paket daun ganja kering. Untuk barak-barak sendiri kita lihat ada 3 barak di belakang dan kami bumi hanguskan, kami ratakan untuk tidak terjadi lagi dan kami koordinasi langsung bersama Kepling setempat. Polrestabes Medan akan terus melakukan penggerebekan di sejumlah kawasan yang diduga kuat menjadi sarang penyalahguna narkoba di kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tetapkan pemilik wedding organizer bodong sebagai tersangka kasus penipuan yang diperkirakan timbulkan kerugian miliaran rupiah. Polisi menetapkan sedikitnya 2 tersangka dalam kasus penipuan wedding organizer PT Ayu Lestari Sejahtera. Tersangka pertama yakni Ayu Puspita berperan sebagai pemilik usaha dan penanggung jawab kegiatan. Sementara tersangka berinisial D membantu melaksanakan kegiatan. Para tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan. Sementara 3 orang lain yang juga ditangkap masih dalam pemeriksaan. Pada hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Utara sudah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial A perempuan dan D laki-laki, yang mana perannya yaitu A sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan, kemudian D yang membantu melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, yang aktif membantu. Sebelumnya ratusan orang korban WO bodong tersebut menggerebek rumah pemilik WO di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Masa mengamuk lantaran saat diinterogasi oleh korban, pemilik WO berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Tak puas menggeruduk rumah pelaku, para korban WO bodong tersebut juga mendatangi Polres Metro Jakarta Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi serahkan 3 jenazah korban kebakaran gedung di Kemayoran. Penyerahan jenazah diwakili oleh Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru Yuli Hartono. Korban teridentifikasi berdasarkan sidik jari. Dalam kebakaran di Kemayoran ini, polisi telah terima 22 kantong jenazah. Korban merupakan karyawan perusahaan yang bekerja di gedung tersebut. Polisi juga menyebut identifikasi korban tidak akan menggunakan tes DNA karena seluruh jenazah korban dalam keadaan utuh. Terima kasih Bapak Karungkit. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Karungkit tadi bahwa ada 3 korban meninggal yang bisa kami identifikasi sampai pada saat ini. Kami sampaikan untuk kantong jenazah dengan nomor 005 cocok dengan data antemortem nomor 017 teridentifikasi sebagai Rufaida Latifunisa. Saya ulangi, data PM 005 cocok dengan data M 017 teridentifikasi sebagai Rufaida Latifunisa, perempuan 22 tahun, beralamat Telaga Sari, Cikarang Barat, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan medis, dan properti. Berikutnya, kantong jenazah dengan nomor 006, cocok dengan data antemortem 005, teridentifikasi sebagai Novia Nurwana, perempuan 28 tahun, dengan alamat Tenggamus, Lampung, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, gigi, medis, dan properti. Berikutnya, yang ketiga, kantong jenazah nomor 007, cocok dengan data antemortem nomor 006, teridentifikasi sebagai Yoga Valdier Yaser, laki-laki, 28 tahun,
beralamat di Metro Lampung, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, gigi, medis, dan properti. Demikian ketiga korban meninggal yang bisa teridentifikasi sampai. Sebelumnya, gedung 7 lantai kantor perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Belasan karyawan terjebak di lantai paling atas gedung. Jalan Suprapto, Blok A. Blok Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sebuah gedung 7 lantai yang dijadikan kantor perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Titik api yang berada di lantai bawah membuat seluruh ruangan di lantai atas dipenuhi kepulan asap. Belasan karyawan terjebak di lantai paling atas gedung. Evakuasi berjalan dramatis, para karyawan harus bergantian menuruni anak tangga setinggi 15 meter di dinding luar gedung. Menurut salah seorang karyawan yang berencana akan menyantap makan siang berlarian naik ke lantai atas ketika melihat kobaran api di lantai dasar. Itu di atas ada berapa banyak, Pak? Sekitar 15-an orang masih ada di atas, ada di lantai 3 sampai lantai 7. Lantai 7. Rata-rata banyak karyawan cewek atau gimana, Pak? Rata-rata cewek, karena kan kejadian ini pas jam makan siang seperti itu. Jadi jam makan siang di bawah juga minim pengamanan seperti itu. Jadi ketika kebakaran mungkin orang lagi makan siang ya seperti itu. Berarti yang kebakar hanya lantai dasar aja atau? Lantai dasar aja. Masih banyak, Pak. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 28 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab gedung tersebut terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro telah periksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Sementara itu, pemirsa, Pemprov Jakarta akan menanggung biaya korban kebakaran tersebut. Kami secara proaktif akan melakukan pemeriksaan di Polres. Tadi sudah beberapa kami bawa ke Polres Jakarta Pusat untuk pemeriksaan. Kalau dari keterangan tadi memang sementara baru karena baterai dari drone yang terbakar. Namun sebabnya terbakar, saat ini tim lapor masih bekerja. Bisa langsung ke Rumah Sakit Polri. Di sana sudah ada posko dari Polda Metro Jaya dan Rumah Sakit Polri untuk memberikan bantuan kepada. Tetapi pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan. Sementara itu, Puslapfor Mabes Polri melakukan olah TKP, titik awal dugaan kebakaran di gedung kantor Tera Drone Jakarta. Selain itu, pemirsa, ia menyampaikan saksi kunci kebakaran masih mengalami kondisi terguncang. Sejujurnya tadi pada saat kami melakukan kegiatan pemeriksaan kriminalistik TKP, salah satu obstacle-nya adalah saksi yang mengetahui persis peristiwa saat ini masih dalam keadaan terguncang. Mari kita doakan agar saksi bisa pulih dan setelah nanti dapat memberikan informasi dan juga keterangan kepada kami dan juga penyidik, kami akan lakukan kembali pendalaman. Untuk hasil yang kedua yaitu dari tim Bioser Bit Kimbiofor Puslapfor Barreskrim Polri dapat disampaikan kepada teman-teman dan masyarakat bahwa atas koordinasi antara tim Kimbio dengan tim penyidik dan juga tim identifikasi untuk korban sejumlah 22 ditemukan dalam keadaan utuh dan masih dapat diidentifikasi.